The task of the modern educators is not cut down jungles, but to irrigate desert. Sahabatku, 3 poin penting yang memerdekakan kita dari ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan berangkat dari pernyataan W.S. Lewis ini adalah yang pertama, para pendidik bertugas bukanlah menghasilkan orang-orang yang hanya membuat kerusakan dan kehancuran apa yang sudah ada, tetapi memberikan manfaat dan solusi bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Zaman ini, fakta terjadi di depan mata kita. Meja-meja, dinding-dinding ditulisi aneka kata tak bertuah. Sarana umum dibuat rusak, pohon-pohon ditebang secara sembarangan, dibakar lahan, dan mengancam kehidupan manusia. Sekolah membawa masalah-masalah ini untuk kemudian di dalam seluruh prosesnya diberikan perspektif kepada anak, sehingga besok mereka menjadi orang yang merawat dan menawarkan solusi sehingga bumi ini tetap ramah untuk manusia. Yang kedua, pendidik bukan bertugas untuk membina manusia-manusia yang akhirnya menginginkan jalan pintas untuk mencapai keberhasilan, tetapi manusia yang mau berproses di jalan yang tidak mudah. Dan manusia-manusia ini punya kreativitas, ketekunan, dan ketangguhan. Saudara semua, menghalalkan aneka cara, judi, korupsi, nyontek, mencuri adalah sederet kejahatan yang terjadi di depan mata kita, yang melukai kemanusiaan kita, yang membuat Allah tidak meraja atas diri kita. Pendidikan memberi aneka perspektif untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang melukai nurani manusia dan cinta Allah. Dan yang ketiga, pendidikan itu bukan sesuatu yang instan. Kita buat sekarang, bulan depan, tahun depan ada hasilnya. Tapi sebuah proses yang panjang. Saudara semua, karena itu ketika kita ingin merancang proses pembelajaran, misi pendidikan patut untuk menjadi pedoman kita merangkai segala sesuatu dalam keterbatasan. Yang pertama, misi pendidikan, proses mengembangkan kemampuan berpikir anak, berpikir kritis, kreatif, dialektis, dan open-minded menjadi dasar kita merancang proses pembelajaran. Sehingga outputnya sungguh-sungguh. Mereka tidak larut, tidak menjadi hamba atas dosa, tapi mereka menjadi tuan atas dirinya. Mereka menjadi pelayan bagi Allah. Dan mereka membawa nama kemanusiaan bagi bangsa dan negara. Bangsa akan bangga karena karya-karya mereka. Yang kedua, proses pembinaan kepribadian dan etika menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian proses pembelajaran di sekolah. Karena itu perilaku anak menjadi gambaran utuh bagi para pendidik sejauh mana nilai-nilai moral, etik tertanam di dalam kepribadiannya. Banyak orang berpenampilan hebat, tetapi berkelakuan buruk. Kelakuan buruk ditutupi dengan penampilan yang mewah. Dan yang ketiga, proses peningkatan kepekaan sosial sensitif terhadap isu-isu kemanusiaan menjadi juga bagian tak terpisahkan. Sehingga sejak di bangku sekolah, anak-anak mempunyai rasa memiliki. Ketika ada temannya lapar, haus, mereka akan dengan senang hati berbagi dari keterbatasannya. Ketika ada anak yang stres, punya masalah berat, mereka mendengarkan dan memberi solusi. Mereka tidak pernah bisa diam melihat kejahatan, dosa terjadi di depan mata. Mereka akan menjadi agen yang menawarkan harapan ketika hidupnya sendiri ditata dengan baik. Saudara semua,
tugas ini kelihatan berat. Tapi ketika kita tidak berjarak dengan Tuhan dan sesama, kita mengandalkan Tuhan untuk menunjuk arah perjalanan kita. Dan ketika kita membuka diri untuk bekerja berkolaborasi dengan orang yang berkehendak baik, ada banyak sekali orang berkehendak baik, maka tugas ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena kita terlibat aktif secara sadar, tahu, dan mau dalam rencana keselamatan Allah bagi manusia. Kita yang adalah debu diberi nafas oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Diutamakan kepentingan pribadi dan golongan menjadi sesuatu yang bukan nomor satu. Sahabatku, teruslah bekerja, teruslah berinovasi, percaya Tuhan akan memberkati dan memberikan hasil yang baik. Tuhan memberkati.